Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Setelah pertandingan derby Manchester United kalah 3-1 menghadapi Manchester City, gua ingin membahas di mana ada komentar dari beberapa mantan pemain, termasuk juga dua legenda Manchester United. Gua mulai dari mantan pemain Manchester City, Michael Richards, yang mengatakan kalau Manchester United bertahan dengan sangat baik, tapi mereka tidak bisa melakukannya selama 90 menit. Pada akhirnya kualitas menunjukkan ya, mereka adalah dua tim yang berbeda. Yang satu berusaha untuk mencari dirinya sendiri, dan Manchester City ini mengalahkan Manchester United dengan kualitas yang mereka miliki. Roy Keane juga mengatakan kalau ada banyak pertanyaan terkait dengan tim ini dan juga sayangnya dengan sang manajer. 11 pertandingan yang mereka telah kalah. Ini tentu saja statistik yang sangat mengerikan. Ini merupakan men versus boys pada akhirnya, atau ya orang laki-laki dewasa melawan anak laki-laki gitu ya. Mereka menggantung mereka di sana. Mereka membuat kesalahan dan seharusnya itu bisa menjadi 4 atau 5 gol. Paul Scholes mengatakan terkait dengan masa depan Erik ten Hag, saya pikir Ineos sudah membuat keputusan dan saya tidak berpikir kalau dia akan berada di sini musim depan. Saya tidak akan kaget kalau mereka mencari manajer yang baru saat ini. Langsung ditulis oleh Jacobs Band, gue ambil dari Center Devils, kalau Thomas Tuchel dikabarkan ini masih memiliki sesuatu yang ingin dibuktikan di Premier League setelah sebelumnya gagal bersama dengan Chelsea tentunya ya. Dan Gary Neville mengatakan sebelum pertandingan kalau Erik ten Hag memiliki sebuah pertandingan menghadapi Manchester City hari ini dan 2 pertandingan menghadapi Liverpool bulan depan. Dia akan dinilai berdasarkan pertandingan-pertandingan tersebut. Ineos tidak akan menunggu sampai akhir musim untuk membuat keputusannya. Ya, itu tadi pendapat dari beberapa mantan pemain dan juga legenda Manchester United, di mana gak salah sih menurut gue ya, di mana ketika ada kekalahan, ada penampilan yang tidak bagus dari Manchester United, manajer selalu dipertanyakan. Dan ini kan sudah sangat normal terjadi karena memang manajer yang mengolah tim tersebut. Tapi menurut gue harus juga dinilai dari beberapa hal. Oke, gue akan membawa beberapa hal di situ. Nomor 1 adalah cedera pemain, di mana sebelum pertandingan hanya Jack Grealish yang absen di kubu dari Pep Guardiola, sementara Manchester United tampil tanpa banyak pemain inti di sana ya. Tidak usah gue sebutkan satu-satu. Dan bangku cadangan juga, bagaimana kualitas dari bangku cadangan Manchester City yang menurut gue jauh lebih mewah dibanding dengan Manchester United. Di situ ada nama-nama yang tidak perlu gue bacakan juga. Gue bacakan sedikit lah ya. Ada Akanji, ada Julian Alvarez, ada Joseph Gvardiol, Mateo Kovacic, dan Matheus Nunes. Sementara Manchester United ada Sofyan Amrabat, Anthony, Amad Diallo, Christian Eriksen yang datang dengan gratisan, dan banyak pemain muda di sana ya. Tercatat ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain muda under 21 atau paling tua 21 tahun, yaitu adalah Amad Diallo yang menghuni bangku cadangan Manchester United untuk pertandingan sebesar Derby of Manchester. Dan yang menarik lagi menurut gue adalah bagaimana kedalaman squad, bench, bangku cadangan ini menentukan di pertandingan kemarin. Manchester United di babak pertama tampil solid, disiplin, pemain tampil fokus, sehingga gawang dari Andre Onana ini tidak kebobolan, termasuk juga Andre Onana yang tampil luar biasa menurut gue di babak pertama. Dan bahkan Manchester United sudah bisa mencetak gol dulu melalui Marcus Rashford. 3 poin sempat digenggam di sana. Tapi apa yang terjadi di babak kedua? Mereka kebobolan 3 gol. Dan kalau menurut catatan gue ambil dari pertandingan ya, yang jalannya pertandingan, di mana 2 gol terakhir dari Manchester City ketika mereka membalikkan keadaan menjadi 2-1 dan juga akhirnya 3-1, Manchester United melakukan pergantian. Dan Manchester City pun juga melakukan pergantian. Jadi dari situasi 1-1, Manchester City dan juga Manchester United ini melakukan pergantian. Manchester United memasukkan lebih banyak pemain, tapi impact lebih besar di Manchester City. Bagaimana Julian Alvarez yang masuk menggantikan Jeremy Doku yang tidak begitu berfungsi dengan baik di babak pertama ini membuka jalan bagi Manchester City untuk bisa membalikkan keadaan. Plus juga Johnny Evans dan juga Marcus Rashford
Rashford yang menyia-nyiakan beberapa peluang tapi tampil secara aktif di lini belakang, pun juga Johnny Evans ini diganti oleh Anthony dan juga Willy Kabuala, dan ternyata kualitas dari dua pemain ini belum bisa mengangkat permainan di atas lapangan, termasuk juga Willy Kabuala yang memang masih berusia muda ya, 19 tahun, sehingga ya faktanya setelah pergantian itu dilakukan baik Manchester City dan juga Manchester United, 2 gol bersarang di gawang Manchester United. Jadi kedalaman skuad di sini sangat berpengaruh. Dan ini merupakan rekor kandang dari Manchester City musim ini sangat luar biasa, mereka belum terkalahkan. Ini juga menurut gua faktor yang apa ya, yang dilihat ataupun dilirik lah paling tidak sebelum pertandingan, bahwasanya memang ekspektasi itu ya Manchester United memang sulit ya untuk bisa memetik poin di sini. Dan sering gue katakan di preview dan juga di ngobrol live, termasuk juga di live commentary, apa yang gue ingin lihat adalah bagaimana semangat juang pemain Manchester United, karakter itu seperti apa. Dan sempat mereka tunjukkan terutama di babak pertama dan juga di babak kedua, menurut gue secara ringan amatiran sampai gol kedua dari Manchester City tercetak oleh Foden. Di situ gue melihat memang ada penurunan kualitas karakter dan juga mental. Apakah kaitannya dengan menit yang sudah semakin sempit, lalu juga kelelahan fisik, bisa jadi kombinasi dari itu semua. Tapi yang jelas di babak pertama mereka tampil luar biasa sebenarnya. Dan kalau itu bisa diduplikasi di babak kedua dengan lebih konsisten, mungkin hasilnya akan lebih beda ya. Dan ya dengan kekalahan kemarin itu Manchester United saat ini berbeda 11 poin dengan Aston Villa, di mana ya ini akan mempersulit Manchester United untuk bisa lolos ke zona Liga Champions. Walaupun masih ada beberapa pertandingan ya, masih ada banyak pertandingan dikatakan demikian, kita lihat saja akan seperti apa. Tapi kalau menanggapi balik lagi komentar dari legenda Manchester United utamanya Paul Scholes, gue coba bandingkan dengan Arsenal lah, yang saat ini berada di peringkat ketiga, berbeda saat ini sebelum gue bikin video ini berbeda 5 poin dengan Liverpool. Artinya mereka ada di perburuan gelar juara Arsenal. Mereka sempat kalah 5-0 menghadapi Manchester City di tahun 2021 dengan hanya 1 gol shot 1 gol ya, dan 19% ball possession. Mereka kalah 5-0. Lalu di bulan April 2023 mereka kalah 4-1 dengan ya skor yang cukup telak juga nih, kalah, walaupun possession kali ini mereka lebih baik dibandingkan dengan musim 2000 atau dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya ya. Di tempat yang sama Manchester City juga sempat menang 4-1 menghadapi Liverpool, di mana mereka menguasai betul ball possession di tahun 2023 bulan April, tepatnya musim lalu ya. 17 shot berbanding dengan 4-1 skornya. Dari situ gue melihat memang ada proses yang memang masih harus dilalui oleh Manchester United. Banyak pemain absen itu tidak bisa dipandang sebelah mata, ternyata memang ada betul pengaruhnya. Dan bagaimana Erik ten Hag juga belum mencengkeram secara jelas ya dressing room squad ini bisa ditimbulkan karakternya secara lebih konsisten, itu belum bisa terjadi. Erik ten Hag sendiri sudah melalui 100 pertandingan bersama dengan Manchester United dengan rekor kemenangan 61%. Musim lalu sebenarnya dia memiliki rekor yang luar biasa, tapi musim ini ya terlalu banyak penurunan, dan ini harus dicari tahu sebenarnya apa penyebabnya. Dan kalau gue melihat dari salah satu cuplikan wawancara Ralf Rangnick sempat mengatakan kalau jelas akan ada banyak pergantian ya, 6 mungkin 10 pemain baru. Dan lalu sebelum Anda mendatangkan pemain, Anda harus jelas Anda ingin bermain seperti apa, sepak bola apa yang manajer baru inginkan. Lalu setelahnya diambil dari situ, lalu membawa setiap pemain untuk bisa bermain dengan gaya sepak bola tersebut ya. Kalau Anda melihat kedua klub yang saat ini mendominasi Premier League, mereka melakukan itu yang mereka lakukan. Mereka membawa 2 manajer, dan mereka juga mengganti banyak hal dalam hal formasi, pemain, apakah kita membutuhkan sepak bola yang ingin kita tampilkan. Segalanya mereka ganti. Bagaimana kita ingin mainkan dan lain-lain. Jadi memang banyak perombakan total yang harus dilakukan di Manchester United terkait dengan football operation ya, menurut gue. Dan ini memang sudah dimulai oleh Ineos, walaupun belum dimulai kan, bahkan Omar Berada belum diresmikan, Dan Ashworth belum datang, James Wilcock pun juga demikian, sehingga balik lagi tadi dikatakan oleh Paul Scholes, kalau memang Ineos ingin mengganti
Erik ten Hag menurut gue ada dua hal yang harus dilakukan. Nomor satu adalah struktur manajemen harus dilengkapi dulu. Plus juga mereka harus mengidentifikasi gaya sepak bola apa yang ingin mereka tampilkan. Supporting director ya kan, mungkin juga CEO dan lain-lain lah. Football director mungkin. Bicarakan dengan manajer yang baru. Lalu nomor dua, ya mereka harus bergerak cepat karena di musim panas nanti yang ingin mendatangkan manajer baru itu banyak kebetulan di Eropa ya. Klub-klub besar juga gue perlu sebutkan lah, mungkin kayak Barcelona, Liverpool pun juga demikian, banyak tim lain. Jadi perburuan akan sangat kencang sekali dan itu mereka harus mulai mengidentifikasi dan mereka harus mulai bergerak mencari targetnya. Kalau mereka nunggu sampai bulan Mei, bulan Juni telat. Karena apa? Manajer baru nanti juga harus membuat rancangan program untuk pre-season, persiapan untuk musim selanjutnya, mengidentifikasi pemain-pemain siapa yang akan didatangkan, siapa yang akan dilepas. Itu kan butuh waktu juga, sehingga mereka harus bekerja cepat menurut gua. Dan yang harus dipertimbangkan juga soal masalah financial fair play. Karena ketika mereka memecat Erik ten Hag, maka akan ada kompensasi yang mereka bayarkan ke Erik ten Hag. Dan ini kan mengurangi neraca finansial dari Manchester United. Sehingga ya itu harus sangat diperhatikan. Tapi juga sebaliknya, ketika memang Manchester United memutuskan, oke, kita habiskan saja kontrak Erik ten Hag sampai dengan tahun 2025, maka dia juga harus disupport dengan struktur manajemen yang bisa membantu kinerja dari Erik ten Hag. Seperti yang dikatakan oleh Sir Jim Ratcliffe bahwa masalahnya bukan di manajer tapi di environment yang bisa mensupport, yang bisa membuat manajer ini bekerja dengan lebih nyaman. Di situ sih menurut gue. Dan gue sudah pernah bikin video, gue tunjukkan bagaimana Sheikh Mansour 2008 dia datang, tapi dia bentuk betul tim Manchester City ini. Bahkan di tahun 2012 2013 ya, ketika mendatangkan Soriano, ketika mendatangkan Siki Begerstein, termasuk juga kapan mereka mendatangkan Pep Guardiola. Sehingga dari situ mereka dari berapa tuh? 2008, sekitar 4 tahun setelah kedatangan Sheikh Mansour di Manchester City, baru mereka bisa membuat struktur sepak bola yang lebih matang sehingga mereka bisa petik hasilnya saat ini. Dan itu menurut gue yang harus dilakukan juga oleh Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.